apakah kita juga sudah menjadi seorang teman atau sahabat dalam situasi buruk terhadap orang lain? Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini diambil dari Titus di pasal yang pertama. Kalau kita perhatikan surat ini ditulis oleh Paulus, karena di pasal pertama ayat pertama berkata, dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, dan ditujukan kepada Titus di ayat yang keempat, kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur malam hari ini bersama dengan seluruh jemaat Tuhan. Dan setiap kami yang mendengarkan, biarlah Tuhan memberkati kami supaya kami mengerti siapa Titus untuk kami boleh ambil sebagai pelajaran yang berharga bagi kehidupan kami, sebagai seorang yang mendampingi, yang sungguh-sungguh terlibat di dalam misi pelayanan, misi Allah bagi kehidupan umat manusia. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, amin. Kalau kita mendengar istilah pengikut, acap kali atau sering kali kata ini atau istilah ini diasumsikan sebagai sesuatu yang buruk. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara melihat dari makna yang seharusnya atau sebenarnya seharusnya tidak demikian. Karena di dalam kamus Webster mendefinisikan kata pengikut sebagai orang yang mengiringi, pengantar atau pelayan. Dan dalam konteks Titus, seorang pengikut adalah orang yang dapat diandalkan. Dia mendukung di dalam pelayanan Paulus. Karenanya gelar pengikut yang setia disematkan kepada Titus. Memang tidak banyak berkaitan dengan pengenalan kita kepada seorang Titus, tetapi di bagian ini kita bisa mendapati bahwa Titus adalah disebut sebagai orang yang paling dapat dipercaya dan berharga bagi Paulus. Makanya di ayat ini menyebutnya sebagai anakku yang sah di dalam iman. Seorang seperti apakah Titus ini? Yang pertama kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara bahwa ia memiliki karakter sebagai orang yang menjadi teman di dalam situasi buruk dan masa-masa yang sulit. Dan itu terjadi dalam diri Paulus. Ketika Paulus mengalami masa sulit, Titus ada di sampingnya sebagai seorang teman yang setia. Dan ketika Paulus melakukan perjalanan ke sebuah atau ke salah satu gereja di Yerusalem yang tidak mempercayainya sebagai rasul, Titus diajak oleh Paulus. Kalau kita melihat di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang pertama, kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat perikop di dalam Galatia pasal 2, ketika bicara tentang Paulus diakui oleh para rasul pada waktu itu. Adakah Bapak Ibu Saudara mengingat seorang teman atau seorang sahabat yang senantiasa mendukung Bapak Ibu Saudara di masa sulit seperti ini atau masa-masa buruk lainnya? Atau kalau kita berpikir, apakah kita juga sudah menjadi seorang teman atau sahabat dalam situasi buruk terhadap orang lain? Titus adalah orang yang demikian bagi Paulus. Bukan saja seorang teman atau sahabat dalam situasi yang buruk dan keadaan yang tidak baik, tetapi Titus adalah pribadi yang juga dapat dipercaya ketika ia menerima tugas yang cukup berat. Ketika persoalan di Korintus mengalami puncaknya, Paulus mengirimkan Titus bersama dengan surat dan dibawanya. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 16, syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Dibutuhkan sebuah karakter yang baik dan sangat bijaksana ketika melakukan tugas panggilan yang cukup berat dan pelik ini terhadap orang-orang di Korintus. Titus adalah salah seorang yang dapat memunculkan ketertiban di tengah-tengah situasi yang cukup pelik di dalam secara khusus di kota Korintus. Dan ia hadir membawa damai sejahtera di tengah-tengah situasi perselisihan yang terjadi ketika pelayanan kasih dilakukan oleh orang-orang di Korintus. Dan yang ketiga kita bisa melihat dari karakter Titus adalah ia memiliki keterampilan dan karunia untuk melakukan hal-hal yang praktis dalam bidang pelayanan. Nah, karena bakat yang dimiliki inilah Paulus memiliki alasan yang kuat untuk mengirim Titus ke dalam persoalan yang terjadi di tengah-tengah
gereja Korintus yang mengadakan pengumpulan. Dan di 2 Korintus di pasal 8 ayat yang ke-6 kita bisa melihat, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Dan kalau kita lihat juga di dalam ayat yang ke-8, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan hati kamu. Ayat yang 10. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Artinya kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa persoalan ini sudah cukup larut 1 tahun lamanya, dan Paulus memberi satu mandat kepada Titus untuk menyelesaikan persoalan itu, dan luar biasanya akhirnya persoalan itu juga bisa terselesaikan. Dari 3 bagian ini kita bisa belajar. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, siapapun juga di antara kita membutuhkan seorang teman dalam situasi yang buruk maupun pelik. Apakah kita ada di posisi itu? Yang kedua, apakah dengan keberadaan kita ada situasi-situasi yang salah atau cukup buruk menjadi terselesaikan? Atau sebaliknya, dengan kehadiran kita ada situasi-situasi yang buruk semakin menjadi buruk? Doa kita adalah kita menjadi pribadi seperti Titus yang mampu berada di tengah-tengah situasi buruk sekalipun untuk belajar menyelesaikannya. Yang ketiga, kita juga patut bersyukur kepada Allah ketika Ia menempatkan kita di tengah-tengah orang-orang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Amin, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat malam hari ini. Kami belajar daripada Titus secara singkat berkaitan dengan karakter yang ia miliki. Tuhan, kami bersyukur kalau di tengah-tengah kami ada banyak teman-teman, sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan kami mendampingi di tengah-tengah situasi sulit. Kami juga bersyukur kalau Tuhan menempatkan kami dalam situasi-situasi buruk, supaya kami boleh belajar untuk mengelola dan menyelesaikannya. Dan di tengah-tengah situasi itu, Tuhan mengaruniakan kami dengan hikmat untuk menyelesaikannya. Terima kasih untuk orang-orang di sekitar kami, terima kasih untuk keluarga kami, terima kasih untuk siapapun juga yang terus berada bersama dengan kami, menjadi pengiring, menjadi orang-orang yang berjalan bersama-sama bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan memberkati jemaat-Mu. Amin.